Untuk video kali ini saya ingin review sebuah produk elektronik yang sudah cukup lama saya pakai, yakni sebuah kipas angin. Kipas angin ini sudah sekitar 8 tahun saya pakai ya, dan masih berfungsi dengan normal. Mereknya adalah Maspion ya. Kipas angin Maspion. Saya belinya tahun 2012 kalau tidak salah ya. Satu-satunya yang diganti adalah ini stekernya. Ini diganti karena steker aslinya rusak. Rusaknya disebabkan karena pada bagian sudutnya yang melengkung dia terkelupas dan terbakar. Jadi diganti pakai yang ini ya. Stekernya mirip Proco ya, dan arusnya lumayan tinggi, sekitar 10 ampere kalau tidak salah. Jadi kipas ini tetap dipakai hampir tiap hari, menyala sekitar 4-8 jam karena situasi sekarang ini cukup panas. Cuman dalam beberapa jam harus di off kan dulu supaya dingin kembali. Kenapa? Takutnya nanti thermal fuse nya akan putus kalau kipasnya terlalu panas motornya ya. Motornya ada di sini ya. Jadi merek ini recommended banget. Kemudian setelah saya cek juga motornya terbuat dari kawat murni tembaga ya, bukan sepuhan. Mengingat dewasa ini banyak motor-motor listrik baik di mesin cuci, kipas angin atau yang lainnya menggunakan kawat tembaga sepuhan ya. Jadi bagian luarnya tembaga tetapi bagian dalamnya bahan lain, kadang kalau tidak salah aluminium atau sejenisnya ya. Sehingga kalau kita sambung, ketika dia putus dengan menggunakan solder, dalam beberapa waktu dia akan terlepas. Kemudian kalau seandainya kita pelintir untuk menyambungnya, maka dia tidak tahan ya, tidak tahan di pelintir, maksudnya dalam beberapa kali putaran bisa putus kembali ya. Itu kawat sepuhan ya. Kalau motornya dibuat dari kawat sepuhan, motor atau dinamo yang di sini dibuat dari kawat sepuhan. Itu pengalaman saya memperbaiki kipas atau motor dari mesin cuci dengan bahan seperti itu ya. Jadi kalau ingin mencari produk yang menggunakan motor listrik, sebaiknya cari produk yang motor listriknya betul-betul dibuat dari tembaga murni, bukan campuran ya, supaya motornya awet dipakai ya. Kenapa bisa awet seperti itu? Karena tembaga mempunyai sifat fleksibilitas yang cukup tinggi dan tahan terhadap panas ya. Cuman harganya agak lebih mahal daripada yang menggunakan bahan sepuhan. Lalu bagaimana membedakannya ketika kita beli produk, apakah dia menggunakan bahan sepuhan atau tidak? Nah, kalau untuk membedakannya kita harus mengeceknya secara langsung, membukanya, dan itu tidak mungkin ya. Jadi untuk memastikan bahan pembuatnya motor atau dinamonya dari kawat tembaga atau sepuhan, maka kita harus melihat review dari
Nah, bagaimana membedakan apakah motor atau dinamo pada kipas angin atau mesin cuci atau produk elektronik lainnya terbuat dari kawat sepuhan atau kawat tembaga, maka kita tidak bisa minta pada toko tempat kita beli untuk mengecek atau membongkarnya ya. Jadi kita harus melihat kepada review dari tukang servis yang sering memperbaiki alat-alat sejenis ini. Kemudian kalau menurut saya ya merek yang lumayan bagus untuk kipas Mas Pion ini, karena saya pakai sendiri dan saya cek sendiri bagian dalamnya seperti apa. Kalau kipas-kipas lain yang pernah saya cek menggunakan bahan kawat sepuhan tuh yang harganya agak murah ya. Kipas Mas Pion harganya lumayan ya. Untuk misalnya yang duduk seperti ini, Mas Pion harganya sekarang mungkin sekitar 300-an kurang lebih di tempat saya. Sementara kipas angin lain yang menggunakan bahan sepuhan harganya sekitar 100-an. Dan kalau mengalami kasus misalnya fuse-nya putus atau kabel dinamo atau motornya putus, yang seperti saya katakan tadi itu agak sulit disambung ya. Dan kalau kita mau mengganti motor tuh harganya 80-an di tempat saya, motor kipas angin. Atau kalau mau menggulung ulang juga hampir sama jatuhnya ya. Jadi kalau yang kawat sepuhan, harga motornya yang gulung sendiri atau beli di toko spare part elektronik harganya hampir sama dengan harga kipasnya ya, 100-an ya. Tapi kalau misalnya menggunakan yang seperti ini, yang Mas Pion dengan motornya atau dinamonya dari tembaga murni, harga segitu itu sesuai dengan kualitasnya ya. Karena yang harganya 80-an itu biasanya menggunakan kawat tembaga murni. Ini untuk spare partnya atau digulungkan sama teknisi. Demikian review saya tentang produk elektronik rumah tangga yang umum kita pakai dewasa ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, subscribe, share, and comment ya. Terima kasih.